Oke, selamat datang di screening saham. Hari ini screening saham selain menggunakan AI juga harus melek teknologi informasi ya, sentimen-sentimen apa yang menjadi pemicu naik atau turunnya sebuah saham. Oke, yang pertama kita lihat beritanya dulu, sudah saya rangkum di berita yang kemarin ya. Jadi baru sadar juga saya sentimen ini perlu juga selain AI-nya ya. Bahwa 19 September 2024 beritanya pemerintah revisi tarif pungutan ekspor sawit. Besaran pungutan CPO-nya 7,5%. Jadi turun ya yang tadinya 10%. Oke, dari berita sentimen ini ternyata ngaruh ya sahabat screening. Kita lihat Ali ya kemarin Ali naik ya 2,32% ya. Malah jauh-jauh hari sebenarnya ada AI informasi buy-nya udah jauh-jauh hari ini yang saya telat informasikan kepada sahabat screening saham. Untuk lain kali kita mencoba nyari-nyari berita juga ya supaya tidak telat seperti itu. Oke, ini Ali ya sudah naik. Ini izin dulu. Sepertinya saya mengalami gangguan sinyal ya. Oke, ini Ali sudah naik. Boleh beli bagaimana? Kita sebaiknya tunggu retracement-nya. Yang penting harga saham di atas indikator AI. Seperti itu. Sebenarnya waktu yang tepat pembelian itu pada tanggal 18 September ya. Cuma 19 September itu berita baru keluar ya. Oh sorry, sorry, sorry. Ini 4 jam ya. Kita lihat 1 jam, 1 hari, sorry. 1 harian ya. Perdagangan 1 hari. Trading per 4 jam bisa juga ya. Per 4 jam lebih sedang waktunya ya. Memang trading data harian memangnya di sini ya. Di sudah lama ya, 9 Agustus. Tapi untuk melihat apakah masih boleh masuk pada saat retracement-nya boleh gunakan per 4 jam ya, seperti itu. Oke, kalau dilihat per 4 jam seperti ini ya. Untuk kapan kita tahu masuk atau keluarnya ya, per 4 jam lebih pas waktunya ya dibanding per harian. Kalau untuk jangka panjang memang harian sudah ya. Oke, demikian untuk Ali saya rasa sudah naik, tinggal tunggu retracement per 4 jam. Kita masih menunggu AI-nya seperti itu. Oke, lanjut efek sentimen ya, efek sentimen penurunan tarif eh, cukai lah ya dari CPO. Berikutnya ada LSIP. Coba kita lihat LSIP. Ini kalau sektornya satu sektor naik biasanya ya tinggal tinggal dicari saham-saham yang belum naik ya. Semoga aja sentimen ini berlaku eh, semingguan ya, semingguan atau 2 mingguan bagus ya sebenarnya. Oke, LSIP ya kita telat lagi ini udah buy on retracement-nya ya. Saya juga baru sadar bahwa perlu adanya stimulus ini ya. Berita-berita ini penting ternyata ya. Oke, tidak apa untuk ke depan saya akan mengkaji juga berdasarkan sentimen selain indikator AI-nya. Oke, ini boleh beli buy on breakout saja ya. Jika ini berhasil breakout, sudah kita gaskan saja ini di LSIP. Disclaimer ya, disclaimer, jangan asal ngegas ya. Kita harus money manajemennya juga diperhitungkan seperti itu. Ya, sekiranya Bapak Ibu kalau masuk ke saham itu tidak menjadi beban pikiran kalau sahamnya dibawa turun. Jadi sesuai kriteria Bapak Ibu ya. Kalau bisa di LC masuk 5% dari portofolio, ya boleh ya seperti itu. Jangan sampai terlalu banyak.
Kenapa setiap keputusan investasi pasti mengandung resiko ya? Kenapa ini walaupun win rate-nya 90% ada risiko 10% ya. Seperti itu dari AI-nya. Oke, kita ketinggalan ya. Breakout ketinggalan. Tidak apa. Kita lihat lagi efek sentimen ya. Efek sentimen berita ini penting ya. Coba kita cek lagi salah satu saham CPO ini benar-benar naik ya. Ya, ini ya. Coba lihat per harinya. Ini saya lebih senang jadinya per 4 jam itu lebih dekat grafiknya. Per harinya, wow, per hari per day-nya jauh sekali kita ketinggalannya ya. Saham sudah naik. Jadi kita tinggal menunggu retracement sehingga saham menyentuh garis AI ya. Seperti itu. Kalau dalam fase trennya naik. Win rate-nya 81% ya, Bapak Ibu. Ada 4,5 kali kemenangan ya. Berbanding satu kali kalah seperti itu. Ya kita coba mainnya per 4 jam aja ya. Per 4 jam lebih grafiknya lebih nampak. Oke AI jualannya, tapi belum AI yang kedua ini jualan. AI yang pertama masuk lagi ya. Ini boleh lagi ya, boleh lagi. Jika breakout dari 855 kita gaskan juga ini ya. Jadi siap pantau ini ya, siap pantau aja. Atau mau investor juga boleh ya, investor karena juga bagi dividen. Oke, selanjutnya apa? Kita cari ya. Jangan sampai kita ketinggalan dari CPO. Untuk besok, untuk minggu depan nih, apa kira-kira saham yang belum naik? Kemudian beritanya apa ya? Kita coba. Ini sudah saya carikan beritanya, yaitu ya kabar ya moratorium proyek nikel baterai EP mencuat ya. Ya ada moratorium ya. Moratoriumnya apa? Dicabutkah ya? Yang jelas sepertinya ada tiga saham ini diuntungkan ya. Kalau baterai ini proyek apa gitu ya. Ini 20 September ya. Memang tidak update. Nanti Bapak Ibu langsung update saja besok ya. Tanggal 23. Atau cari lagi berita yang lain yang berhubungan dengan baterai. Karena ada tiga saham yang diuntungkan. Apa saja itu sahamnya? Yuk kita cek secara AI-nya. Yang pertama, ini udah saya singgung juga sebenarnya. Dari MA20 ya. MA20 breakout itu ada harum ya. Ini berkaitan dengan berita juga ya. Coba kita lihat Harum karena Harum berencana juga ya mengembangkan baterai ya. Oke, di Harum sinyal ya Bapak Ibu. Tidak seperti biasa hari ini sinyalnya ini ya. Ya, Bapak Ibu juga harus sabar ini. Bagaimana AI ini terhadap Harum ya. Mungkin saya ganti sinyal dulu ini ya. Tak muncul-muncul ini. Wah, muncul juga ternyata. Oke, Harum kita lihat per harinya gimana? AI per hari ada konfirmasi buy ya di Harum. Mungkin ini menjadi petanda kita juga belum telat ya walaupun telatnya di sini ya waktu harga Harum lagi murah-murahnya ya 1180 breakout yang cukup besar kemudian sudah naik. Nah, ini kan kita namanya kita ambil buy on retracement-nya saja ya. Sudah ada konfirmasi saham Harum ini bakal naik ya. Ya, seperti itu disclaimer ya. Kita coba lihat per 4 jaman ya. Per 4 jam seperti apa. Waduh, lelet sinyalnya ini. Bapak Ibu jadi penasaran juga mungkin ya. Gimana antisipasinya ini? Maklum ini gunakan WiFi tetangga ya. WiFi tetangga ini kayaknya.
Ya, baru muncul per 4 jam. Oke, per 4 jam memang ada ya. Dua indikator AI buy ya di Harum ya. Ini kalaupun mau digaskan boleh saja ya. Tunggu saja, sabar. Karena apa? Sentimennya lagi juga positif ya. Sentimen positif ada beritanya seperti itu ya. Beritanya moratorium proyek nikel baterai EV mencuat ya. Apa beritanya ya? Proyek high pressure ya. Baru menghasilkan nikel bahan baku baterai kendaraan listrik EV ya. Ini sudah dilakukan ini berdasarkan riset itu bijak itu akan menguntut tiga pemain besar yang sudah berencana mengembang proyek. Berencana ya, baru berencana ya. NCKL ya, MBMA dan Harum ya seperti itu. Oke, sepertinya terbawa juga sentimen di nikel nantinya ini. Ini ini berita 20 bulan 9 2024 ya oleh siapa yang memberikan pernyataan ini ya. Riset McQuarrie ya, McQuarrie ya, McQuarrie. Ya biasanya kalau ada sentimen ini biasalah ya. Takutnya ada yang jualan ya. Untuk itu kita juga harus cek secara AI ini ya. Breakout 1440 sekarang 1365 ya. Kalau berhasil kita bisa beli cuan ya. Sebenarnya saya jangan mikir cuan dulu ya. Tahap awal kita itu ada 5% ya, ada 5%-an ya. Di Harum ada 5%-an kalau dia berhasil breakout ya dari tertingginya dalam rentang jangka pendek ini ya. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan saja sinyal AI-nya benar kita sehingga dia berhasil breakout, kita dapat cuan 5% dulu ya, bungkus jual separuh. Kalau breakout lagi lanjut lagi pertahankan ya, pertahankan sampai dia ada konfirmasi AI jualan ya. Saya tertarik ya mainnya di melihat grafiknya per 4 jam ya. Itu tidak terlalu lama juga tidak terlalu singkat ya. Waktu 4 jam perdagangan itu lumayan juga ya. Oke, selain Harum, yang pertama tadi sebenarnya ini yang udah kedua, tapi yang anggap pertama Harum ada NCKL ya, NCKL. Wah, NCKL menarik ya. Ini kalaupun ada sentimen jualan belum dapat untung mereka karena beli di harga atas juga ya. Berhasil breakout per 4 jaman ya. Kalau kita lihat per 1 jaman AI-nya belum ada konfirmasi buy ya untuk grafik per hari ya. Oke, per 4 jam dua AI tadi sudah dibuka, dua AI langsung konfirmasi buy, batas pembelian di 885, 889, 890 gas juga. Saya juga akan masuk. Tapi ingat ya, disclaimer bukan ajakan untuk membeli atau menjual sebuah saham. Masuk dikit-dikit aja ya, masih banyak saham yang lain. Sentimen apa lagi besok masih ngaruh ya, mengingat sentimen dari Papa PP ini ngaruh kayaknya di saham yang lain yang membuat IHSG juga turun. Jadi hati-hati ya. Trading di saat IHSG turun itu beresiko sebenarnya ya. Nanti di akhir juga kita lihat resikonya ya. Oke, seperti itu untuk NCKL terakhir MBMA ya, MBMA. Apakah menarik cara 4 jam? Secara 4 jam belum ada indikator AI ya. Masih kosong malah indikatornya jualan. Tetapi harga saham sudah di atas indikator AI.
Ditambah lagi sentimen hari Sabtu ya, hari Sabtu sentimennya belum buka perdagangannya hari Senin. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan langsung AI juga konfirmasi untuk buy. Coba kita lihat kalau per hari sama ya, masih ya. Terakhir kemarin AI jualan ya, seperti itu. Oke, mudah-mudahan saja MBMA dengan ada sentimen ini ya, lumayan cukup ya. Kalau bisa ngejar di 660 lagi, ini ini kita menghayal dulu ya. Kalau kita dapat, wih, ini 23% ya. Kalau jalan ya, kalau jalan. Tetapi resiko juga harus ada ya. Nah, ini pembatasan risiko indikatornya untuk di PC atau laptop itu hanya boleh masuk dua indikator, tapi yang di HP saya empat indikator ya, berdasarkan pembatasan risiko AI nampak ya. Tetapi kita pakai batas stop loss di sini aja lah ya, di 525 ya, tidak terlalu jauh juga ya. Penutupan yang terendahnya 525 aja stop lossnya. Jadi sebagai seorang trader juga harus siap stop loss ya untuk mengurangi risiko. Tapi mudah-mudahan ya sentimennya positif, harganya masih di bawah dan saham ini akan dibawa ke atas ya, bisa 20% ya sampai ke sini. Oke, mungkin kita coba cek juga mudah-mudahan kalau nikelnya gerak maka Inco bisa gerak juga ya. Mudah-mudahan ya. Coba kita cek dari Inco-nya. Ya, Inco juga gerak ya ya. Ada sinyal AI buy dua dua sinyal ini belum terlambat ya. Kalau jalan lumayan tinggi ini. Ya seperti itu ya. Oke, positifkan aja lah ya. Pilih ya salah satu atau keempat-empatnya dicicil. Ya memang, sorry ya gangguan sinyal ya. Jadi ada empat saham di nikel ini kayaknya muncul ya sinyal buy-nya untuk perdagangan 4 hari ya, 4 jam ya. Yang satu hari, kalau satu hari perdagangan, coba kita lihat. Satu hari perdagangan belum ya, satu hari perdagangan belum ya. 4 jam perdagangan sudah seperti itu ya. Kita coba juga rentangnya kita pendekkan per 4 jam. Sekali lagi disclaimer, ini perdagangan per 4 jam, AI konfirmasi positif ya, seperti itu di Inco. Oke, mungkin seperti itu saja. Ada gangguan sinyal juga kita. Apakah ngulang dari awal ya? Saya juga kurang tahu ini untuk Inco. Ada lagi mungkin saham nikel yang belum dibahas. Mungkin temannya nikel Antam juga ada nggak nambang nikel ya? Antam kalau di daerah saya nambangnya boksit ya, Kalimantan Barat boksit. Kalau di Jawa Barat nambang emas ya, seperti itu. Oke, per 4 jam Antam ikut-ikutan nih ya. Ada sinyal buy ya, salah satu indikator AI. Di Antam, lihat per harinya ada nggak? Per hari belum ya, tetapi harga saham sudah di atas indikator AI ya. Kalau bisa breakout dari tertingginya 1485 kemarin, berarti ini ada sentimen
retracement-nya ya 2 hari turut-turut Antam naik kuat ya seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang naik kuat beli buy on breakout, ingat pembatasan risikonya ya, studi kasus ya. Ada garis AI ya. Kalau arah saham turun mendekati AI, makin dekat take profit dulu ya, atau 50% ya. Setelah terkonfirmasi di bawah indikator AI, udah jual jual semua ya. Syukur-syukur kalau naik. Nah kalau ini per hari ya, perdagangan per hari, ada indikator buy, belum ada indikator buy tapi per 4 jam ya, per 4 jam indikatornya buy ya. Ini ya dia. Pembatasannya di 1375. Siap-siap resiko. Kita ambil yang di sini saja ya. Di 1305 ya. Jadi resiko kalau saham ke bawah turun. Artinya lama lagi ya. Nggak ngegas dia ya. Kalau breakdown itu lama. Ditunggu boleh ya. Ditunggu boleh. Oke, mungkin seperti itu saja. Jadi kita malam nanti ya kita akan cari lagi sentimen-sentimen ya. Saya akan pilihkan dulu sentimennya. Kemudian kita lihat chart berdasarkan AI-nya. Oke, selamat malam ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. See you ya.